Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu para mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan segera berakhir. Seperti biasanya, umat Islam di akhir bulan Ramadan ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Namun jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Islam menunaikan zakat fitrah dan zakat setelah dikumpulkan, maka kemudian zakat itu harus dibagikan kepada para penerima zakat. Maka di dalam surah At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal lainnya. Maka berdasarkan surah At-Taubah ini jelas bahwa para penerima zakat itu hanya ada 8 golongan, tidak boleh lebih dari itu. Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Dan yang kedua adalah wal masakin, mereka-mereka yang tergolong orang-orang miskin. Dan yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, para amil zakat, orang yang bekerja mengurus zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan para mu'allaf yang masih lemah iman mereka. Wa fir riqab, dan orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnus sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan ini merupakan adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para amil zakat biasanya ada yang salah ketika menunaikan, ketika membagikan zakat-zakat yang telah dikumpulkan oleh umat Islam ini, di mana di antara kita kadang-kadang asnaf zakat itu sepertinya bertambah, karena ada di kalangan umat ini membagi zakatnya kepada para anak yatim. Tapi juga kemudian ada lagi yang membagikan zakat ini kepada orang-orang perempuan yang telah janda. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat hanya boleh dibagikan kepada 8 golongan saja, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka pembagian zakat kepada para janda,
pembagian zakat kepada anak-anak yatim itu sudah keluar daripada asnaf zakat. Kalaupun para janda menerima zakat, itu bukan karena faktor jandanya, tapi mungkin janda itu termasuk kalangan fakir atau kalangan miskin. Maka baru boleh para janda ini menerima zakat. Begitu juga dengan anak-anak yatim. Anak yatim tidak ada termasuk ke dalam kriteria penerima zakat. Tapi kalaupun ada anak yatim menerima zakat, bukan karena anak yatimnya, tapi karena keluarga daripada anak yatim ini termasuk orang-orang yang fakir ataupun miskin, maka baru boleh anak yatim menerima zakat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kami berharap ketika akhir Ramadan nanti, para amil zakat itu ketika menyalurkan zakat-zakat fitrah daripada umat Islam yang telah dikumpulkan, hendaklah memperhatikan secara baik dan secara bijak orang-orang yang menerima zakat ini betul-betul yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60 tadi, sehingga tidak keluar daripada asnaf zakat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Karena zakat merupakan adalah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dengan asnaf zakatnya sudah jelas dan tidak boleh ditambah daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan kepada para amil zakat hendaknya dapat menunaikan tugas mereka dengan baik sesuai dengan petunjuk dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.